Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini ana sedikit akan membahas tentang kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dengan ummi, al-ummi. Apakah sebab karena tertulis di dalam sebuah ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Mereka yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mana mereka mendapatkan termaktub atau tertulis di dalam kitab Injil dan Taurat mereka dengan sifat al-ummi. Perhatikan di sini, ketidakmampuan membaca dan menulis merupakan sifat kekurangan atau sifat jelek, sifat yang tidak bagus saat sekarang. Yaitu saat sekarang saja, jika masih ada yang tidak bisa membaca atau menulis, sebuah aib atau jelek di tengah masyarakat. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus langgeng atau bisa diterima oleh sepanjang zaman. Maksud atau ayat yang tadi Al-Fakir baca, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak mampu membaca dan menulis, ya, tapi tidak membaca dan menulis itu jangan langsung dikatakan tidak mampu. Misal, ana bisa membaca dan bisa menulis, tapi ana tidak menggunakan kemampuan keduanya, dikarenakan sebab daya hafalan ana cukup kuat. Ketika disuruh langsung ana hanya menghafal saja, tidak membutuhkan dari tulisan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang mulia, manusia yang sempurna, pada saat itu tidak membutuhkan membaca dan menulis, sebab daya hafal yang sempurna seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak dia akan menerima wahyu, dan wahyu itu harus tersimpan di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang lain coba kita lihat, kita perhatikan. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Lihat, perhatikan ayatnya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah orang-orang al-ummiyin, yaitu yang buta huruf. Al-ummiyin yaitu Ummul Qura, penduduk Mekah, yang pada saat itu dikatakan buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Dia Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan pada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Apakah mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran, mauizah dan lain sebagainya tanpa membutuhkan membaca dan menulis ketika disampaikan kepada mereka? Hadis juga telah dijelaskan dari Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam saat ditanya tentang masalah Nabi Al-Ummi. Perhatikan hadis ini. Yuhaddithuna Ja'far bin Muhammad As-Sufi yaqul sa'altu Aba Ja'far, yaitu Al-Imam Al-Jawad sallallahu alaihi wasallam, fakultu ya benar Rasulillah, lima sumian Nabi Al-Ummi, kenapa Nabi itu dikatakan sebagai Nabi Ummi?
Faqala alaihi salam, dia berkata, ma yaqulun nas, apa yang dikatakan oleh mereka halayak? Qultu, dia berkata, yaz'umuna annahu innama sumiyal ummiya li annahu lam yuhsin an yaktub. Mereka menyangka bahwa dikatakannya Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi karena tidak pandai atau tidak cakap untuk menulis dan membaca. Faqala alaihi salam, Imam Jawad menjawab, kadzabu, mereka bohong, tidak benar itu. Anna dzalika wallah tabaraka wa ta'ala yaqul fi muhkami kitabih, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, telah menjelaskan di dalam kitabnya apa? Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan, bahwa dia yang telah mengutus seorang nabi itu, ba'atsa fil ummiyin, dia yang mengutus fil ummiyin, yaitu pada mereka ummal qura, penduduk Mekah yang ummi, penduduk Mekah yang buta huruf. Rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka, yatlu alaihim, yang mana dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan memberikan mau'izah, mentazkiyatun nafas diri mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan memberikan pengajaran kitab dan hikmah. Apakah itu semua tidak membutuhkan kepada baca dan tulis? Fakaifa kana yu'allimu ma la yuhsin, kata Imam Jawad. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kepada mereka kalau dia itu tidak bisa membaca dan menulis, kata Imam Jawad. Wallahi laqad kana Rasulullah yaqra wa yaktub, demi Allah, kata Imam Jawad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dan menulis bi'ithnatain wa sab'in, sebanyak 72. 72 itu 72 bahasa, bukan 72 kali dalam riwayat di sini. Au qala bi thalatha wa sab'ina lisanan, dengan 73 bahasa lisanan. Wa innama sumiyal ummiya, dikatakan Nabi itu ummi li'annahu kana min ahlil Makkah, karena dia adalah bagian dari penduduk Mekah. Wa Makkah min ummahatil qura, dan penduduk Mekah itu disebut dengan ummul qura. Wa dzalika qaullahu ta'ala, qaullahu azza wa jalla, liyundira ummal qura wa man haulahu, karena itu berilah peringatan kepada mereka penduduk Mekah. Bisa dirujuk di dalam kitab Ilalus Syara'i. Di hadis yang lain juga dikatakan dari Imamuna Ja'far As-Shadiq alaihi salam di dalam kitab Fi Basairid Darajat, inna nabi sallallahu alaihi wa alihi kana yaqra wa yaktub wa yaqra ma la yaktub. An-nabi kana yaqra wa yaktub bi kulli lughat, bi lughatil ard wa lughatis sama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi membaca dan menulis, bahkan beliau menulis dengan berbagai macam bahasa yang ada di bumi dan di langit. Subhanallah. Nah, kita harus pahami, ilmu Nabi itu ilmu laduni atau ilmu huduri, tidak belajar dari seseorang, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikehendaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan terkabulkan. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi masalah baca tulis bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal yang mudah dan tidak butuh pada manusia lain untuk mengajari dirinya, tapi dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pahami, ummi di sini, buta huruf di sini perlu dipahami maksudnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga Nabi berbicara dengan bahasa fitrah manusia.
Maksud dari ummi atau arti dari ummi yang lain adalah bahwa Nabi berbicara dengan bahasa fitrah manusia, sopan, jujur, rahmat atau pemaaf, penuh budaya dan menarik bagi siapa saja yang mendengarkan pada saat itu. Jadi ummi adalah mereka yang berbicara dengan bahasa fitrah, sopan, bijak. Makna yang lain demikian. Orang-orang Arab saat itu ahli atau pakar di dalam sastra, di dalam menulis sastra Arab, hingga sastra mereka itu digantungkan di kain-kain Ka'bah saat itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha berbicara dengan bahasa fitrah, tidak kasar, bahkan santun, berbudaya di tengah orang-orang yang keras saat itu. Lihat dengan baik dan renungkan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat yang berlebihan atau sifat-sifat gaib, sifat-sifat malakutiyah, tidak. Contohnya sifat al-ummi berbeda dengan sifat-sifat nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Sulaiman dengan sifat mantiqut thair, bisa berbicara dengan binatang, dengan memiliki kerajaan. Nabi Isa dengan disifati ruh wa malakuti, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Sifat ruh pada Nabi Isa. Tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi di dalam Al-Qur'an hanya dengan 3 sifat. Pertama, dia sallallahu alaihi wa alihi sebagai pembawa rahmat lil alamin. Innama rahmatan lil alamin. Dia sallallahu alaihi wa alihi sebagai rahmat untuk manusia. Kedua, khuluqun azim, akhlak mulia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketiga, dia adalah as-sidiq, jujur, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkannya merupakan wahyu. 3 sifat yang sangat basyariyah, manusiawi, yang mudah diikuti dan diteladani oleh siapapun. Rahmat, akhlak karimah, dan sidik, jujur dalam tutur katanya. Inilah 3 sifat yang harus kita tiru, kita harus sebarkan sebagai warisan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi. Akhlak karimah, rahmat, pemaaf, sidik, 3 unsur inilah yang harus dikedepankan di dalam kita menyampaikan pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Lihatlah saat Nabi sallallahu alaihi wa alihi berdakwah dengan anak-anak, dengan remaja, dengan orang tua, dengan bahasa yang lembut. Tapi dijawab oleh mereka dengan lemparan batu oleh mereka, hingga Nabi terluka. Tapi dia sallallahu alaihi wa alihi berkata, apa? Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk kaumku ini. Bahasa rahmat, bahasa pemaaf kepada mereka, sebab mereka tidak tahu betapa tinggi akhlak. Wahda wataniyah, wahda diniyah, wahda mazhabiyah, itulah yang harus kita kedepankan. Persatuan bertanah air, persatuan agama, persatuan bermazhab antara mazhab, itu yang dibutuhkan saat sekarang ini. Jadilah sebagai umat Muhammad yang berakhlak karimah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa sifat Nabi al-ummi adalah bukanlah sifat sebagai Nabi buta huruf, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna, manusia yang tidak butuh kepada manusia untuk mendapatkan ilmu, tapi dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diinginkan pasti akan terkabul. Jika dia inginkan membaca dan menulis saat itu, maka akan terkabul dan bisa.
Jika dia ingin berbicara dengan bahasa apapun, dia akan bisa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ilmu laduni dan huduri yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.